Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Saifuddin Abdul Ghaffar dengan NIM 203200197. Yang kedua Istiqomah dengan NIM 203200182. Dan yang ketiga saya sendiri, Mufiq Alfansyah dengan NIM 203200197. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kajian mewaris. Langsung saja, yang pertama yaitu beberapa hal yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan atau tirkah. Tirkah ialah masdar atau nominal, bermakna maf'ul atau objek yang berarti sesuatu yang ditinggalkan. Tirkah menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang telah tetap secara mutlak. Hal-hal yang wajib ditunaikan yaitu yang pertama membayar biaya penyelenggaraan jenazah, yang kedua yaitu membayar hutang-hutang pewaris, dan yang ketiga yaitu membayar wasiat pewaris. Selanjutnya yaitu pengertian waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu rukun waris. Rukun waris ada 3, yaitu yang pertama yaitu tirkah. Secara etimologi, segala sesuatu yang ditinggalkan. Menurut Hanafiyah, harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris berupa harta benda dan hak. Yang kedua yaitu muwaris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Dan yang ketiga yaitu waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Selanjutnya syarat waris. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat pembagian warisan ada 3, yaitu yang pertama matinya mewaris atau orang yang mewariskan. Benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis, atau secara takdiri berdasarkan perkiraan. Yang kedua, hidupnya al-waris di saat kematian mewaris. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting artinya terutama pada ahli waris yang mafqud atau hilang tidak diketahui beritanya, dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kiranya perlu ada ketetapan dari hakim. Dan yang terakhir yaitu tidak ada penghalang mewaris. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari mawani'il irsi, yakni perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, dan perbedaan agama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama adalah pernikahan. Yang dimaksud pernikahan di sini adalah pernikahan yang sesuai dan benar menurut agama dan negara. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku di Indonesia sekarang, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain yang telah dijelaskan di atas, perkawinan jika diterangkan dalam kompilasi hukum Islam Impres nomor 1 tahun 1991 pasal 4 dan pasal 5 ayat 1 dalam buku 2 dasar perkawinan. 2. Nasab atau kekerabatan. Di sini nasab adalah hubungan kekeluargaan antara ahli waris dengan mewaris dari arah atas seperti bapak atau ibu, dari ke bawah yaitu keturunan, dan ke samping adalah saudara atau kerabat lainnya. 3. Walak. Walak menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat pembebasan budak. Walak memiliki hak termasuk waris mewarisi meskipun tidak ada pertalian nasab, tetapi karena membebaskan budak maka dianggap kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hak walak itu hanya bagi orang yang telah membebaskannya. Selanjutnya ada gugurnya hak waris. Banyak ulama yang menjelaskan tentang hal yang melatar belakangi gugurnya hak waris. Menurut sistem kewarisan Islam, gugurnya hak waris dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah berbeda agama, kafir atau murtad. Berbeda agama dapat disimpulkan sebagai berbeda keyakinan. Menurut hukum syara, seorang muslim tidak boleh mewarisi kepada orang kafir atau murtad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Para fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Yang kedua ada pembunuhan. Jumhur ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti pembunuhan disengaja, pembunuhan tersalah, diputuskan selaku pembunuh. Orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh. Orang yang memperkuat kesaksian saksi. Diterangkan Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selain dia. Dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga ada status budak. Mungkin pada zaman sekarang ini status budak sudah tidak ada lagi karena hukum Islam sudah menghapusnya. Namun dengan mempelajari ilmu waris dapat diketahui bahwa permasalahan budak itu masih ada sampai sekarang. Ulama ahli faraid sepakat bahwa status budak menghalangi hak waris mewarisi. Hal yang melatar belakangi budak terhalangi dari waris mewarisi adalah yang pertama, dia tidak cakap dalam mengurus hak milik. Yang kedua, status kekerabatan terhadap keluarganya sudah putus, dan ia dikiaskan kepada orang asing, sedangkan mewarisi kepada orang asing itu tidak boleh sama sekali atau batal. Ketika ada penghalang warisan, al-hujub atau hijab dalam bahasa Arab artinya tabir, dinding atau halangan. Sedangkan secara istilah ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang bagiannya. Al-hujub dibagi menjadi 2, yaitu al-hujub bil wasfi, al-hujub bil wafi, berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan atau hak waris mereka menjadi gugur. Yang kedua ada hajab bil asyakhsi, yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak menerimanya. Selanjutnya adalah ashabul furud atau asobah. Ashabul furud adalah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dari
warisan yang telah ditetapkan. Ashabul furud dibagi menjadi 3, yaitu ashabul furud murni, yaitu ahli waris yang hak-hak bagiannya sudah ditentukan besar kecilnya, yang dalam keadaan apapun tetap menjadi ahli waris ashabul furud, tidak berubah menjadi ahli waris lain. Di antaranya adalah suami, istri, ibu, nenek, saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Yang kedua adalah ashabul furud tidak murni, yaitu ahli waris yang pada mulanya merupakan ashabul furud, tapi dalam suatu keadaan dapat berubah menjadi ahli waris asobah. Ini diantaranya adalah anak perempuan, cucu perempuan, anak laki-laki, bapak, kakak, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Yang ketiga ada ahli waris asobah murni, yaitu golongan ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak ditentukan besar kecilnya seperti yang telah ditentukan oleh masyarikh. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Isti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang para ahli waris dan furudul muqaddarah. Ahli waris berasal dari kata ahl yang berarti keluarga, dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Dalam KBBI disebutkan bahwasanya ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan. Sedangkan dalam hukum kajian Islam, ahli waris adalah orang yang berhak untuk mendapat bagian harta dari orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan furudul muqaddarah adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya di dalam Al-Quran. Jadi bagian-bagiannya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Seperti halnya ada 6 macam, yaitu 2/3, setengah, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Kemudian wasiat. Wasiat berasal dari kata waswa yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarruk. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Dalam arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat adalah salah satu bentuk sarana tolong-menolong antara sesama muslim, baik yang bersifat materi maupun manfaat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 13, memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.